Halo teman-teman Kadedan, udah lama banget nih ya Kadedan gak bikin video buat teman-teman semua. Dan hari ini Kadedan kembali mau memberikan informasi, pengetahuan tentang Alkitab, terutama karena video ini dibuat juga sebelum Paskah. Semoga juga nanti bisa di-upload sebelum Paskah supaya bisa menjadi teman cerita, teman memberikan pengetahuan buat teman-teman semua. Sehingga cerita yang akan Kadedan bagikan semoga juga bisa memperlengkapi setiap proses refleksi teman-teman di masa menyambut Paskah saat ini. Oke teman-teman Kadedan, saat ini Kadedan mau bagikan informasi tentang bagaimana perjalanan bangsa Yahudi. Dari mulai bangsa Yahudi berada di dalam pembuangan sampai di masa Yesus. Mungkin Kadedan gak akan ceritakan sangat detail, karena pasti kalau diceritakan detail akan sangat banyak. Tapi ada beberapa highlight yang akan Kadedan sampaikan, sekaligus juga akan ada beberapa fakta-fakta menarik yang bisa menambah wawasan teman-teman semua. Oke teman-teman, kita langsung saja. Cerita tentang bangsa Yahudi tentu perlu kita tarik mundur dulu. Bahwa kalau kita mengingat, kerajaan Israel dulu adalah kerajaan yang satu. Tapi kemudian terpecah dua setelah kepemimpinan Saul, Daud, Salomo. Nah setelah Salomo ini kan kita tahu ya, bangsa Israel itu terpecah menjadi dua. Ada Israel Utara dan ada Israel Selatan. Israel Utara itu ada 10 suku, ada 12 suku Israel kita ingat. Dan 10 suku itu menjadi Israel Utara, sedangkan 2 suku yang lain itu menjadi Israel Selatan. Israel Utara ibu kotanya adalah Samaria, dan Israel Selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Orang-orang Israel Utara berdoa kepada Tuhan di Gunung Sion, dan orang-orang Israel Selatan atau yang dikenal sebagai orang-orang Yehuda beribadah di Bait Suci yang terletak di kota Yerusalem. Nah, singkat cerita, ketika kepemimpinan sudah mulai berganti di sana di sini, pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara atau kerajaan Samaria sudah hancur lebih dulu, dikalahkan oleh kerajaan Asyur atau Syria, atau yang pada saat ini disebut sebagai Suriah. Jadi tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara atau yang sering disebut sebagai kerajaan Israel sudah lebih dulu hancur. Nah, kalau kita mengingat kerajaan Syria atau kerajaan Asyur itu ibu kotanya adalah Niniwe. Kalau kita ingat kata Niniwe, mungkin mengingatkan kita pada cerita tentang Yunus. Bagaimana Yunus diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Niniwe. Dari situ kita mungkin bisa langsung menangkap ya, kenapa Yunus rasanya setengah hati untuk berangkat ke Niniwe. Ya iyalah gitu ya, karena Niniwe kan bangsa yang justru menjajah orang-orang Israel. Tapi kenapa Tuhan mau memberikan keselamatan buat mereka? Nah, kita bisa membaca, ini intermezzo saja. Tapi paling tidak ini informasi buat kita. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara berarti ini ya, dikalahkan oleh kerajaan Asyur atau kerajaan Syria. Bagaimana dengan Israel Selatan? Israel Selatan juga mendapatkan serangan, dan ini yang lebih banyak diceritakan. Israel Selatan atau bangsa Yehuda atau yang nanti kita kenal sebagai orang Yahudi juga diserang oleh kerajaan Babel atau yang kita kenal juga dengan Babilonia. Nah, ketika orang-orang Babel menyerang, melakukan ekspansi kepada Yehuda, orang-orang di Yerusalem juga mulai mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, termasuk mengalami pembuangan. Jadi orang-orang Yehuda itu dibuang ke Babel. Nah, pembuangan ini dilakukan beberapa tahap. Paling tidak, tahap pertama itu di sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Nah, 605 sebelum Masehi ini salah satunya adalah kelompoknya Daniel. Jadi kalau kita ingat cerita Daniel dan teman-temannya, nah Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang masuk dalam kategori pembuangan tahap pertama. Jadi dari orang-orang Yehuda itu dibuang ke Babel.
Lalu ada tahap kedua, yaitu di tahun 597 sebelum Masehi. Dan setelah itu tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Yehuda dikalahkan betul-betul. Yerusalem diratakan, bait suci juga dihancurkan oleh kerajaan Babel. Jadi kalau tadi kerajaan Israel Utara atau kerajaan Israel itu dihancurkan tahun 722 sebelum Masehi, nah bangsa Yehuda atau Israel Selatan dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi. Kalau Israel dikalahkan oleh Asyur, Yehuda dikalahkan oleh Babel. Ini catatan kita. Nah, paling tidak kita udah dapat dua gambaran, bagaimana Israel Utara dan bagaimana Israel Selatan. Sekarang bagaimana nasib di pembuangan? Nah, orang-orang Yehuda yang mengalami pembuangan, kita tadi sudah ingat, 586 sebelum Masehi, orang-orang Babel melakukan penaklukan terhadap Yehuda. Tapi, tahun 539, artinya hanya sekitar 50 tahun berselang, kerajaan Babel dikalahkan. Dikalahkan oleh kerajaan Persia. Nah, di kerajaan Persia inilah orang-orang Yahudi mulai mendapatkan kelonggaran-kelonggaran. Salah satunya mereka diperkenankan untuk melakukan praktik ibadah mereka. Bahkan di zaman di mana orang-orang Persia yang berkuasa, orang-orang Persia atau kerajaan Persia ini memperbolehkan orang-orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci. Orang-orang Yahudi bahkan bukan cuma sekadar membangun bait suci, tetapi juga boleh membangun kembali peradaban Yerusalem. Nah, kalau misalkan nabi-nabinya kita bisa membaca, ada Nabi Hagai, ada Nabi Zakaria, ada Maleaki yang bisa menceritakan tentang bagaimana proses penataan ulang peradaban dan juga hukum Taurat serta aturan-aturan bagi orang-orang Yahudi setelah bait suci itu kembali dibangun kembali. Nah, tapi bicara tentang sejarah, maka pembangunan kembali bait suci ini ada di zaman Ezra dan Nehemia. Jadi kalau misalkan kita membaca perjanjian lama, kan ada kitab-kitab sejarah dan juga ada kitab nabi-nabi. Nanti kapan-kapan Kak Dedan akan bagikan juga informasi tentang ini. Tapi paling nggak kita dapat gambaran, kitab sejarah yang menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi bisa membangun kembali bait suci, itu ada di dalam cerita kitab Ezra dan juga kitab Nehemia sebagai kitab sejarah. Tetapi nabi-nabi yang memberikan informasi mengenai bait suci yang dibangun kembali, itu ada Nabi Hagai, ada Nabi Zakaria, dan juga ada Nabi Maleaki. Jadi bangsa Yahudi di zaman pemerintahan bangsa Persia diperkenankan melakukan praktik peribadahan sebagaimana yang mereka yakini. Nah, ketika bait Allah dibangun di Yerusalem, itu didirikan di sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Nah, ini bait Allah yang di Yerusalem. Artinya ini adalah orang-orang Yehuda atau orang-orang Yahudi. Nah, ternyata ada orang-orang Samaria yang juga membangun bait suci, yaitu bait suci di Gunung Gerizim sekitar tahun 480 atau 450 sebelum Masehi. Sekitar itu ada beberapa catatan-catatan. Jadi bait suci yang ada di Yerusalem dibangun oleh kelompok bangsa Yehuda, dan bait suci di Gunung Gerizim dibangun oleh kelompok Samaria. Jadi kita masih mengingat ya, ada ketidakharmonisan antara Israel Selatan dengan Israel Utara, dan itu berlangsung terus sampai masa Yesus. Makanya nanti kapan-kapan ketika teman-teman baca lagi teks cerita tentang perseteruan atau perselisihan antara orang-orang Yahudi dengan Samaria, itu sebenarnya kan perselisihan keluarga besar, perselisihan bangsa yang terpecah. Tapi perselisihan itu juga bukan hanya sekadar perselisihan biasa, itu perselisihan yang terjadi terus turun-temurun. Makanya kalau misalkan kita mengingat ada percakapan antara Yesus dengan orang Samaria yang membicarakan, kita beribadah di mana? Kamu bilang beribadah itu di kota sana, kami beribadah di gunung ini, dan seterusnya. Jadi betul, orang Yehuda atau orang Yahudi itu beribadahnya di bait suci yang ada di Yerusalem, sedangkan orang-orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim. Nah, bukan hanya membangun bait suci tadi ya, seperti yang Kak Dedan bilang. Di zaman pemerintahan bangsa Persia, orang-orang Yahudi juga diperkenankan untuk merekonstruksi kota Yerusalem. Jadi kan bait suci itu ada di dalam kota Yerusalem, tapi kota kan lebih besar. Jadi bangsa Persia mengizinkan
orang-orang Yahudi membangun kembali, merekonstruksi kembali tembok kota Yerusalem. Dan itu dilakukan di masa Nehemia menjadi gubernur tahun 444 sebelum Masehi. Nah, lalu setelah cerita tentang Ezra dan Nehemia, kalau teman-teman membaca Alkitab kita, maka kita akan mengenal ada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru sendiri bercerita tentang Yesus. Itu ada di sekitar 3 sebelum Masehi. Sedangkan cerita tentang Nehemia itu ada di sekitar 400 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Tadi saja membangun kembali tembok kota Yerusalem itu di tahun 444 sebelum Masehi. Artinya apa? Ada catatan-catatan yang tidak dicatatkan dalam Alkitab di orang Protestan, orang Kristen Protestan, yaitu ada catatan-catatan yang tidak tercatatkan selama kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Itulah yang kemudian kalau teman-teman Kak Dedan bisa cari lagi, informasi ini disebutkan sebagai masa hening atau masa sunyi. Kenapa disebut masa sunyi? Karena di masa 400 sampai 500 tahun, orang-orang Yahudi tidak pernah menerima nabi yang diutus oleh Tuhan dan juga tidak pernah menerima firman Allah yang diberitakan secara khusus. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, era-era sebelumnya ada banyak nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan nubuatannya. Nah, di masa 400-500 tahun ini tidak ada. Itulah disebutnya sebagai masa sunyi. Tapi apakah di masa sunyi ini tidak ada sesuatu yang terjadi? Ternyata ada banyak yang terjadi. Nah, Kak Dedan tidak akan menjelaskan secara rinci pada hari ini, tapi paling tidak Kak Dedan akan memberikan beberapa informasi penting sehingga ketika kita membaca dari Perjanjian Lama menuju Perjanjian Baru, kita nggak jet lag gitu ya, tidak seperti ada jurang yang memisahkan. Karena kalau teman-teman baca, sebenarnya ada banyak hal yang kita nggak tahu loh. Ternyata kalau terakhir itu ada di cerita tentang Ezra dan Nehemia, atau nabi-nabinya ada di Hagai, Zakaria, dan Maleaki, kok tiba-tiba ada zaman Yesus yang sangat berbeda sekali? Ya, karena ada 400 tahun, 500 tahun di mana ada banyak perubahan terjadi. Bayangin loh, 4-5 abad itu bukan waktu yang sebentar. Bangsa Indonesia aja dijajah Belanda 3,5 abad, itu lama banget teman-teman ya. Jadi 400 sampai 500 tahun itu waktu yang sangat panjang. Nah, apa yang terjadi di masa sunyi? Jadi kita akan bisa melihat bahwa ketika tadi sampai tahun 444 saja ketika Nehemia merekonstruksi kembali tembok kota Yerusalem, artinya mereka masih di bawah pemerintahan bangsa Persia. Tapi pada tahun 332 sebelum Masehi ada seorang yang cukup terkenal, yaitu Alexander Agung atau Alexander ketiga, atau yang dalam nama Inggrisnya kita kenal sebagai Great Alexander. Itu berhasil menaklukkan Persia dan juga Palestina. Palestina itu kan satu daerah di mana Yerusalem ada di sana. Jadi Persia dan Palestina berhasil ditaklukkan oleh Alexander Agung pada tahun 332 sebelum Masehi. Nah, Alexander Agung menganggap dirinya sebagai Tuhan atau sebagai dewa. Dan itu ternyata diteruskan oleh para penerusnya. Dan ketika di tahun 168 sebelum Masehi, ya ini kurang lebih 160 tahun setelahnya, kalau masih di zaman Alexander Agung dan seterusnya, orang-orang Yahudi masih punya kesempatan untuk melakukan praktik peribadahan mereka. Tapi ternyata tidak begitu ketika di tahun 168 ada seorang raja yang bernama Antiochus keempat atau Antiochus Epiphanes. Dia terlalu menganggap dirinya sebagai dewa dan dia mengeluarkan sebuah peraturan atau mengeluarkan suatu dekret yang mengatakan bahwa tidak diperkenankan orang-orang Yahudi melakukan praktik peribadatan mereka. Jadi bisa dibayangkan betapa marahnya orang-orang Yahudi pada saat itu ketika mereka tidak diperkenankan melakukan kembali praktik peribadahan mereka. Bahkan bukan itu saja yang membuat bangsa Yahudi marah. Jadi Antiochus Epiphanes ini atau Antiochus IV ini dengan sengaja mendirikan patung Zeus. Di mana? Di bait suci. Jadi Antiochus Epiphanes mendirikan patung Zeus di bait suci
Yang kita tahu orang-orang Yahudi memegang satu peraturan dalam ke-10 hukum bahwa tidak boleh bagimu membuat patung, dan itu menimbulkan satu gejolak besar pada bangsa Yahudi. Dan gejolak itu pun terlampiaskan dalam satu pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan Makabe. Teman-teman Kadedan bisa pinjem Alkitab dari teman-teman Katolik. Di sana ada yang namanya Deuterokanonika. Jadi di antara kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru ada namanya antar perjanjian, kitab-kitab antar perjanjian, atau juga disebut sebagai Deuterokanonika. Nah, teman-teman bisa baca sejarah pemberontakan itu dalam 1 Makabe dan 2 Makabe. Jadi di sana diceritakan bagaimana bangsa Yahudi yang marah besar karena adanya larangan melakukan praktik peribadahan, ditambah juga ada patung dewa Zeus di bait suci yang dibangun oleh Antiochus Epiphanes, sehingga hanya dalam beberapa tahun terjadi pemberontakan yang besar dipimpin oleh seorang yang bernama Yudas Makabe, dikenal juga Sang Palu, begitu ya, namanya sebagai Sang Palu. Dan Yudas Makabe berhasil memenangkan. Jadi pemberontakan itu berhasil dimenangkan, sehingga setelah tahun 164 sebelum Masehi berhasil memenangkan itu, Yudas Makabe melakukan satu tindakan yang sangat fenomenal, yaitu menyucikan kembali bait suci. Jadi bait suci yang tadinya sudah diintervensi oleh Antiochus Epiphanes dengan menempatkan patung dewa Zeus dan lain sebagainya. Nah, Yudas Makabe ini melakukan satu ritual yang sangat fenomenal, yaitu membereskan, menyucikan kembali bait suci. Dan peristiwa ini dikenal sebagai Hari Hanukkah. Dan itu masih diperingati. Jadi teman-teman bisa mengingat bagaimana peristiwa penyucian ini sebagai peristiwa atau Hari Hanukkah. Nah, ini juga yang nanti kalau teman-teman membaca peristiwa di mana Yesus dilulukan di Yerusalem dan ia datang ke bait suci, banyak orang yang menganggap Yesus akan datang seperti tokoh Yudas Makabe yang lalu, yang akan membereskan bait suci. Dan kita ingat bagaimana Yesus juga melakukan satu tindakan penyucian bait suci mirip seperti yang mau dilakukan oleh Yudas Makabe, dan itu yang membangkitkan kembali satu memori dalam ingatan bangsa Yahudi bahwa ini adalah tokoh reformator, tokoh yang akan bisa memenangkan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Karena memang pada saat itu Yudas Makabe berhasil memenangkan dan kemudian kepemimpinan independen terjadi. Jadi bangsa Yahudi sempat seperti merayakan kemerdekaan, independen, dan kepemimpinan itu dilakukan oleh keturunan dari Makabe atau keluarga Makabe, yang juga sering disebut sebagai dinasti Hasmonea atau Hasmonean. Dan mereka memimpin menjadi seorang imam dan juga menyatakan diri sebagai seorang raja. Nah, bicara tentang masa sunyi tadi, selain ada peristiwa pemberontakan oleh Yudas Makabe, tapi juga terjadi satu penguatan teologi. Jadi kalau teman-teman kita ingat, di cerita-cerita Alkitab Perjanjian Lama, teman-teman mungkin akan sangat-sangat jarang menemukan teologi tentang kebangkitan orang mati. Ya, karena buat orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama, mereka meyakini bahwa hidup itu ya hanya hidup di dunia, tidak ada kebangkitan setelah kematian. Sehingga buat orang-orang Yahudi, pemahaman teologinya adalah kutuk dan berkat. Orang yang baik akan mendapatkan berkat selama dia hidup, sedangkan orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan kutuk selama dia hidup. Tidak ada konsep surga dan neraka dalam Perjanjian Lama. Silahkan teman-teman cek, karena kalau bicara tentang surga, maka yang dibayangkan surga adalah kerajaan Allah, ada satu tempat di mana Allah berada. Tapi bukan berarti orang yang sudah mati akan pergi ke surga atau neraka dalam konsep Perjanjian Lama. Nah, di masa sunyi tadi, terutama juga di masa Makabe, terjadi satu penguatan teologi tentang kebangkitan setelah kematian. Nah, ini yang nanti kalau kita lihat ada kelompok-kelompok yang percaya pada kebangkitan dan ada kelompok-kelompok yang sangat tidak percaya pada kebangkitan. Pada zaman Yesus nanti kita bicarakan setelah ini. Nah, jadi bicara tentang masa sunyi,
bukan hanya sekadar masa yang tidak ada apa-apanya, tapi ada peristiwa di mana Persia dikalahkan oleh Alexander Agung, lalu kemudian ketika bangsa Yahudi marah dan melakukan pemberontakan kepada Antiochus Epiphanes dan kemudian sempat mengalami kepemimpinan independen, sampai pada akhirnya orang-orang Yahudi dikalahkan oleh Romawi pada tahun 63 sebelum Masehi. Nah, tadi kalau Kak Dedan sempat bilang bahwa dalam masa independen ini orang-orang Yahudi dipimpin oleh kelompok dari Makabe atau dinasti Hasmonea. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, orang-orang Yahudi juga antipati terhadap dinasti Hasmonea. Kenapa? Karena orang-orang dari dinasti Hasmonea ini dianggap juga berlaku egois dan juga kejam. Sehingga banyak orang Yahudi yang akhirnya antipati. Kenapa? Loh, mereka juga ternyata sama kejamnya kok seperti kalau kita dijajah oleh bangsa lain. Jadi nggak lagi respect, nggak lagi punya visi yang sama dengan pemimpin mereka dari dinasti Hasmonea itu. Sehingga pada tahun 63 sebelum Masehi ketika bangsa Romawi menyerang mereka, orang-orang Yahudi itu nggak punya perlawanan. Mereka malah dengan sengaja tidak melawan orang-orang Romawi karena mereka juga antipati kepada pemimpin mereka. Sehingga mereka dengan sengaja untuk ya udah biarin aja. Kalau ternyata orang Romawi harus mengalahkan kita, ya udah biarin aja. Dan itu terjadi. Sehingga betullah pada tahun 63 sebelum Masehi orang-orang Yahudi dikalahkan oleh bangsa Romawi. Nah, ini dulu yang mau Kak Dedan sampaikan di titik ini. Part 1 ini akan kita lanjutkan di part kedua. Silahkan teman-teman memastikan untuk tetap subscribe, pasang loncengnya, supaya nanti kalau ada part 2-nya sudah muncul, teman-teman Kak Dedan bisa langsung menyaksikan dan melanjutkan topik kita saat ini. Sampai jumpa.